an open road helps you think. So what is it exactly that you're trying to show me? That. Dalam suasana tenang di kota LA, Dom yang kembali bersama lagi dengan pacarnya Letty sedang berusaha membantu mengembalikan ingatannya seperti sedia kala, hingga dia berniat membawanya ke sebuah event yang dulu mereka ciptakan, Race War. Tapi sayangnya setelah cukup lama Letty beradaptasi di sana, dia nggak mampu mengingat apapun. Bahkan dengan mengejutkan dia memukul Hector, sahabat mereka dulu. Mungkin karena dia shock yang mengakibatkan pikirannya kacau kali ya. Girl I heard so much about. Dom yang mengetahui Letty selalu pergi ke tempat pemakaman dengan batu nisan yang bertuliskan namanya mencoba menghiburnya. Tapi saat Dom akan menghancurkan makamnya itu, tanpa diduga Letty malah menyerah dan memutuskan untuk pergi dari kehidupan Dom selamanya. I have to find myself. Stop it! I got nothing. Got me. Goodbye, Dom. Di tempat lain, Brian yang saat ini udah jadi ayah siaga terlihat sedang menikmati kehidupan barunya. Setiap hari dia mengantarkan Jack ke sekolah. Jack anak yang sangat lucu dan mereka hidup damai dan bahagia. Yeah, of course. Yeah, we made it! Yeah, we made it. I just gotta find that. Di DSS, Hobbs bareng Elena setelah memberikan amnesti kepada Dom dan timnya, saat ini juga terlihat hidup dengan normal. Walaupun Hobbs kelihatannya gabut, gak ada kerjaan yang menantang baginya. Apalagi saat dia tahu Elena akan resign. Aren't you? What are you talking about? Elena! Tapi sepertinya suasana kebahagiaan itu sebentar lagi akan sirna, karena ternyata di kota London terlihat seseorang yang bernama Deckard Shaw, yang adalah abang kandung dari Owen Shaw, yang di film sebelumnya dihabisi oleh Dom and the Gang. Masih ingat kan? Diketahui Owen Shaw ternyata masih hidup, tapi dengan luka yang sangat parah. Deckard yang sakit hati dan ngerasa harga dirinya hancur melihat keadaan adiknya berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Dom dan semua timnya yang terlibat. Dan langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mencari informasi tentang Dom dan semua timnya di tempat Hobbs. Hingga tiba-tiba Agent Hobbs, right? That's right. I'm here for the team that crippled my brother. Hingga saat Deckard terdesak dan akan melarikan diri, dia melemparkan bom canggih di ruangan itu. Dan tiba-tiba Hobbs berhasil menyelamatkan Elena, kemudian Deckard berhasil kabur dan mengetahui salah satu tim Dom yaitu Han yang saat ini ada di Tokyo dan berniat membunuhnya. Dan dari sinilah teka-teki kejadian di film Fast and Furious Tokyo Drift akhirnya terjawab. Anjay. Beberapa hari kemudian dengan mengejutkan dalam situasi damai dan bahagia, karena ternyata Dom tahu bahwa adiknya Mia saat itu hamil lagi, dan mereka menerima sebuah paket dari Tokyo, Jepang, yang mereka pikir itu adalah kiriman dari Han. Tapi tiba-tiba seseorang menelepon Dom, lalu kemudian, Yeah. Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Get down! ternyata Deckard saat itu berada di Tokyo dan berhasil membunuh Han, seperti yang kita tahu di skin akhir video kemarin. Kemudian Dom dipanggil oleh Hobbs yang lagi terbaring lemah di rumah sakit akibat dari kejadian kemarin.
Dom diberitahu oleh Hobbs bahwa musuhnya yang bernama Deckard Shaw kali ini bukan orang sembarangan. Dia adalah mantan tentara bayaran tanpa status, dilatih dan diciptakan oleh agen Inggris untuk menjadi seorang monster, kuat, cerdik, dan selalu berhasil dalam menjalankan misinya. Edun. He kicked your ass once. Young lady, watch your mouth. Who did this? Black Ops boys. Worse, they created a monster. Deckard Shaw. British Special Forces assassin. Tapi atas kelebihannya itu Deckard malah lupa daratan dan bertindak di luar protokol kesatuannya hingga dia tak terkendali sampai saat ini. Tapi Dom yang emang urat takutnya udah putus ngerasa nggak gentar untuk menghadapinya dan juga berniat untuk membalaskan dendam atas kematian Han sahabatnya. Keesokan harinya Dom langsung terbang ke Tokyo untuk mengambil jasad Han. Di sana dia bertemu dengan Shan yang saat ini udah jadi raja ngedrift alias DK di Tokyo. Shan juga memberikan barang-barang peninggalan Han dan kalung salib milik Dom yang ditinggalkan oleh Deckard sebagai sebuah pesan tantangan perang. Giselle. He never talked about it much. I found this. Di tempat lain, Mia dan Brian dititipkan oleh Dom kepada teman lamanya yang bernama Nando di negara Dominika. Karena di sana sangat super aman. Semua ini karena Dom trauma akan kejadian kemarin saat Mia diculik pihak musuh. Kemudian Dom menyuruh Brian dan semua timnya untuk merapat di LA. Singkat cerita, Dom bersama semua timnya yang tersisa saat itu, yaitu Ted si jenius dan si tampan rupawan dan karismatik Roman Pierce, memakamkan Han di LA. Semua bersedih dan terpukul, gak nyangka gara-gara misinya kemarin akhirnya berujung tragis dan penuh teror seperti ini. Hingga Dom yang punya insting kuat merasakan kehadiran Deckard di sana, dan benar aja, tanpa pikir panjang Dom langsung mengejarnya. Di akhir kejar-kejaran itu ternyata Deckard menunggu Dom di sebuah terowongan. Dan dua orang super edun itu berniat untuk adu banteng menggunakan mobilnya. Gelo, keduanya kuat bed nih orang sumpah. Setelah berhasil survive, Dom mengajak duel sama Deckard. Tapi si tangkurak Deckard yang sepertinya masih nyeri awak alias pegalinu gara-gara habis berantem sama Hobbs kemarin, malah menodongnya dengan senjata api. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan. Mereka menolong Dom yang saat itu hendak dibunuh oleh Deckard. Lalu muncullah seorang pria paruh baya misterius bernama Frank Petty. Ternyata mereka dari tim operasi rahasia Amerika dan merupakan rekan sejawat Hobbs. Whoa, easy guys. We're on the same team. You think you could let go of my guy there? He's beginning to turn a little. Petty mengajak Dom untuk ngobrol secara intim. Walaupun sebelumnya Dom ogah-ogahan, tapi saat Petty menawarkan untuk membantunya menangkap Deckard, akhirnya Dom bersedia untuk ikut bersamanya. Oh man, those monks got it right. Belgian ale. More of a Corona man myself. Di tempat super rahasia yang serba canggih dan serba ada itu, Dom mencoba menelisik apa yang Petty inginkan. Yang ternyata dia memberi sebuah tawaran kerjasama, yaitu membantunya menangkap teroris bernama Jakande. Dan Petty berjanji untuk membantunya menangkap Deckard. Jakande adalah seorang tentara bayaran yang saat ini menculik hacker paling top yang dicari Amerika. Dan hacker itu bernama Ramsey. Dia menciptakan sebuah chip alat pelacak super yang dinamakan Mata Tuhan. Say hello to God's eye. Alat itu mampu meretas apapun di perangkat digital yang terkoneksi ke internet, asal ada mikrofon dan kameranya. Anjir, ngeri. Kok saya jadi mikir jangan-jangan alat ini memang ada ya?
Karena alasan politik, pihak pemerintah Amerika tidak memberikan akses apapun untuk menjalankan penangkapan Jakande secara terang-terangan. Dan inilah alasan Patty minta bantuan Dom. Kemudian saat Dom setuju akan tawaran itu, tiba-tiba semua timnya udah ada aja di tempat itu. Edun kan? Which is why I've taken the liberty of gathering your team. The hell is going on in here? Dan setelah semua berkumpul seperti biasa, Jang Oman alias Roman ngerasa nggak afdol kalau belum bikin sesuatu yang berkesan. Dan saat itu dia sok-sokan ingin dianggap dan dijadikan sebagai pemimpin dari tim. Karena jika tidak, dia nggak mau ikut dalam misi ini. Sampai-sampai bikin Dom dan Patty terhibur. Sungguh pitangkurakeun sekali Jang Oman. No, don't think. That's my job. All right, Roman. What do you got? Tej. Whatever. I mean, I think you've truly got a gift. You done? No, I'm not done. Good. Okay. I shot that shit out the sky. Leader. You know. Misi kali ini tentu aja akan menyelamatkan hacker paling dicari Amerika, si Ramsey, yang saat itu berada dalam tawanan komplotan Jakande. Dan menurut informasi intel, mereka akan membawa Ramsey menggunakan konvoi kendaraan canggih melewati pegunungan Kaukasus. Kemudian setelah briefing singkat dan semua bersiap untuk menjalankan misi, ternyata Patty kembali ngasih kejutan dengan membawakan Letty untuk melengkapi tim. It's now complete. I was looking for you everywhere. Keesokan harinya misi itu dijalankan dan atas ide cemerlang dari Roman lah, mereka akhirnya harus mengawali misi dengan terjun payung menggunakan mobil dari pesawat Hercules. Tapi Roman yang ngasih ide itu malah ketakutan dan gak mau ikut dalam misi ini. Tapi kemudian... I'm sorry to let y'all down, okay? I'm gonna go ahead and stay up here. Look, I can't do it, okay? Listen to me. I hate you, Dad! Akhirnya semua tim Dom berhasil mendarat dengan mulus di atas pegunungan itu. Ya, kecuali si Jang Oman yang saat itu terombang-ambing dan gak tahu bakal mendarat di mana. Lalu mereka pun langsung melakukan aksinya. Ah, shit. Sit tight, Roman. We'll come back. Hello? Please, man! Get me out of here! This is not the plan! Tapi fakta di lapangan gak semudah rencana yang telah dibayangkan. Karena ternyata komplotan Jakande yang saat itu dipimpin oleh aktor negara Swadikap Capneung Halaphap alias Thailand bernama Tony Jaa yang berperan sebagai Louis Tran, punya senjata dan peralatan lengkap super canggih. Dan yang paling mengejutkan ternyata si Jangkar Kehe Descartes juga hadir dan terlibat dalam misi Edun yang sangat berbahaya itu. Sir, we have an unidentified... Hingga akhirnya Dom berhasil mengevakuasi Ramsey dan melumpuhkan Descartes dalam aksi kejar-kejaran itu. Keeping you alive. Saat misi itu hampir selesai, Dom dikepung oleh komplotan Jakande dan terpojok di tepi jurang. Hingga akhirnya
Semua tim Dom berhasil menjemputnya dan semua berhasil selamat. Setelah misi itu berhasil, akhirnya Ramsey yang dasar dia hacker, ternyata dia udah tahu semua latar belakang Dom and the Gang. Dan dari situ Ramsey tertarik untuk bergabung. Oh yeah? Alpha. Tech guy, offended by the hacker remark. Naturally. Ex-cop, military, something like that. Joker. Wrong. Double Alpha. Man candy. Kemudian ngasih informasi bahwa chip itu telah diberikan kepada temannya yang saat ini berada di Abu Dhabi. Wow. To a friend in Abu Dhabi. We're going to the Middle East. Singkat cerita, semua tim telah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di sana Ramsey langsung menemui temannya yang dititipi chip itu bernama Safar. Oh no, I ain't talking about Do that. Hey, Ramsey, Ernie, my balls. Tapi dengan Watados alias wajah tanpa dosa, ternyata si Safar Japarudin telah menjual chipnya ke Sultan Yordania yang kekayaannya, aduh nggak ada obat, pokoknya tajir melintir bari muir wir-kiwir pokok nama. Sold it to a Jordanian prince living up there. We're gonna need it back. Dia adalah pewaris tahta seorang pangeran kaya raya, dan sesuai info chip itu disimpan di dalam hypercar-nya yang berjenis Lykan Hypersport. Tim langsung menyusun rencana dengan cara menyusup ke dalam pesta sultan itu, menggunakan jasa Safar untuk urusan akomodasinya. Dan syarat utamanya tentu aja untuk pertama kalinya mereka harus memakai pakaian formal, dan kelihatannya sangat enggak banget untuk Dom dan Letty. Feel awkward. Tej bareng Ramsey menuju ruangan server utama untuk meretas semua fasilitas gedung. Letty bertugas menyusup ke kamar Sultan untuk mensinkronkan jaringan ke tempat penyimpanan hypercar itu. This can be accessed in the prince's bedroom. All right, guys, I'm going in. Di tempat lain, Brian dan Dom menyusup untuk mengambil chip, dan Roman yang saat itu nggak punya tugas berinisiatif untuk cari perhatian para pemirsa separa kanca yang ada di sana. Are you Jasmine? Oh God, no! Wish I didn't see that. It's your birthday, right? Please, everybody, gather around. Understand something right now. Like in Hypersport? $3.4 million. You. Do whatever it is you do. To you. Ternyata aksi Letty diketahui oleh salah satu bodyguard Sultan yang bernama Kara, yang diperankan oleh pegulat profesional bernama Ronda Rousey, hingga semua security yang bertugas menjaga Sultan super kaya itu mengetahui aksi mereka, dan kekacauan pun terjadi. Need that, charming bitch. Thank you. There's a magic trick. It's failing. We're losing systems. I know. Hingga saat suasana semakin genting dan sistem keamanan diaktifkan, Dom dan Brian berhasil keluar dari kamar berlapis baja itu. Dan sampai sinilah dalam film ini Brian yang asli memerankan perannya. This is a party, baby. Go through it. You've got an army heading your way. Into Khawana. Wait. No. Karena di skin berikutnya, sosok Brian diperankan oleh adiknya yang bernama Cody Walker dengan menggunakan kecanggihan efek CGI. Lanjut, kemudian tanpa diduga di luar ternyata udah ada Deckard yang selama ini emang ngikutin mereka. Hingga akhirnya... No brakes. What? Dom dan Brian berhasil mengambil chip itu sesaat sebelum mobil yang edun itu hancur lebur jatuh dari atas gedung.
Setelah mereka berhasil merebut chip penting itu, malam itu Dom dan timnya ternyata udah ditunggu Patty di bengkel milik Safar. Tapi setelah Brian menyerahkan chip mata Tuhan itu, ternyata Patty memberikannya kepada Dom dan siap untuk membantunya menangkap Deckard dengan cara melacak posisinya. Gaskeun. Oh, damn, this is crazy. That's him, right there. What is it doing now? It's hunting every audio device in this hemisphere. It's biomapping Shore space. Can I check my email real quick? Diketahui ternyata Deckard bersembunyi di sebuah gudang kosong yang terpencil di pinggiran Abu Dhabi. Dan tanpa nunggu waktu lama, Dom yang dibantu pasukan Patty langsung berinisiatif menggerebeknya. We should go now. 10 clicks up, boys. Get ready to rock and roll. Weapons hot. Tapi Deckard yang merupakan mantan agen rahasia mirip James Bond itu ternyata saat itu beraliansi dengan pasukan Jakande yang punya kepentingan menangkap Ramsey. Kemudian baku tembak pun terjadi. I'm ready to meet my maker. Well, I got a lot of friends. I don't have friends. This is all I want. Pasukan Patty mengalami kekalahan dengan banyaknya korban jiwa, termasuk Patty sendiri yang tertembak walaupun berhasil selamat. Dan dari situasi itu, chip mata Tuhan itu berhasil direbut oleh pihak Jakande. Kemudian Dom bersama timnya berhasil menyelamatkan diri. Bersama timnya saat itu, Dom berinisiatif untuk menyusun ulang rencana kemudian kembali ke kota LA. Karena mereka tahu bahwa Deckard dan pasukan Jakande pasti akan terus memburunya dengan segala cara. We got mercenaries with some real heat on us. We got a whole city. Pada situasi yang genting itu, adegan perpisahan dari Brian terjadi. Seakan menunjukkan bahwa saat itu dia berpamitan kepada semuanya. Karena dia benar-benar telah meninggal beneran akibat kecelakaan di kehidupan nyata. Asli Brad, ini bikin sedih banget sih. Something's about to go down. Brian, are you okay? I need you to take Jack and move on. You have to come home to us. You understand what I'm saying? No, I can't do that, Brian. The way you said it, it's like goodbye. Say something else. I love you, Mia. I love you, Mia. Aksi terakhir pun dimulai. Jakande yang saat itu menggunakan helikopter terus melacak Ramsey dengan menggunakan mata Tuhan. Sementara Tej dan Ramsey berusaha untuk meretas software ciptaannya itu. Target acquired. She's riding shotgun in a blue GTR. Jakande yang kesulitan karena Ramsey dibawa oleh Brian kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggunakan drone yang super canggih untuk memburu mereka. Hingga akhirnya Ramsey berhasil dioper ke mobil Roman. Dan saat itu juga Hobbs yang melihat kekacauan itu berniat untuk turun tangan walaupun belum sehat. Tapi dasar manusia otot kawat tulang besi, dia santuy aja nggak cengeng. Toretto. Dad, what's going on? Kembali ke Brian yang saat itu akan menyambungkan koneksi internet mendapat hambatan dari Trent. Dan aksi epik dari seorang ahli Muay Thai dan mantan agen rahasia FBI itu pun terjadi. Di tempat lain, Dom memancing Deckard agar mengikutinya hingga mereka pun berhadapan. Dan akhirnya pertarungan antara kedua manusia super edun itu pun dimulai.
Dan akhirnya Brian berhasil mengkoneksikan jaringan kepada Ramsey, dan dia berhasil meretas software mata Tuhan itu dari pihak musuh. I'm at their theater. Come on, and Ramsey will be back online. We lost the God's eye. Dengan menggunakan machine gun dari drone, Hobbs kemudian memburu helikopter Jakande, sementara Dom berhasil melumpuhkan Deckard saat mereka diserang. Street always wins. Atas dasar rasa dendam yang masih membara, akhirnya Dom berinisiatif untuk menabrak heli itu dengan menggunakan mobilnya. Dan akhirnya Hobbs berhasil menjatuhkan heli itu dan Jakande modiar di dalamnya. Kemudian semua tim menghampiri Dom yang saat itu udah gak bernapas lagi. Semuanya panik karena mungkin Dom gak bisa diselamatkan. Tapi saat Letty bicara bahwa ingatannya udah kembali normal, Come on, Dom. Come on, Dom. Come on. Pinch his nose, keep his head tilted. Breathe into him now. Go. I remember everything. The night we got married. I remember everything. What this do? That night in the Dominican Republic. If you die, I die. It's about time. akhirnya Dom berhasil survive. Deckard berhasil selamat dari maut dan saat itu ditahan oleh Hobbs. Kemudian semua tim Dom merayakan kemenangan dengan berlibur ke sebuah pantai yang tenang dan indah. Di akhir film diperlihatkan sosok Brian di dalam mobil dengan efek CGI. Dom seakan-akan memberikan kata-kata perpisahan kepada Brian. Dan inilah kata-kata perpisahan dari Dom. Dimanapun kau berada, entah itu dekat maupun di belahan dunia lain, kau akan selalu menjadi saudaraku. Kau akan selalu bersamaku. Hey, thought you could leave without saying goodbye. It's never goodbye. We've come a long way. You aren't going to say goodbye? Dan akhirnya tamat. Aduh. Oke Brad, di film kali ini kami gak punya pesan-pesan ya, tapi kami ingin sedikit memberikan kata-kata perpisahan buat mengenang mendiang Paul Walker alias Brian O'Connor, yang beberapa hari ini udah nemenin kita semua dalam rangkuman sequel film Fast and Furious. Bodoh amat mau dibilang alay juga, karena kita harus saling menghargai, oke? Selamat jalan Paul. Makasih selama ini telah menjadi sosok inspiratif yang memberi arti tentang sifat setia kawan dan arti akan nilai kasih sayang kepada sahabat dan kepada keluarga. Walaupun dalam peranmu, kamu adalah orang yang jauh dari keluarga, bahkan gak pernah tahu sosok ayahmu, tapi kamu ngasih kami inspirasi bahwa dikucilkan keluarga bukanlah alasan untuk tidak memberikan kasih sayang pada orang-orang yang kamu sayangi. Kami mengucapkan ini bukan soal agama, ras ataupun suku, karena hal itu bukan patokan untuk manusia bisa melakukan hal yang baik. Tapi atas rasa terima kasih telah menemani waktu kami dengan hiburan yang luar biasa yang telah disuguhkan film-filmmu. Tribute for Paul Walker. Selamat jalan, rime in peace.